Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video call pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali. Tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, tentu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa lebih dulu kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, memberkati kita lewat firman yang kita dengar dan kita ditolong olehnya untuk kita bisa melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat kasih setia, rahmat dan anugerah Tuhan. Kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk dengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Kami mau arahkan hati dan pikiran kami untuk firman-Mu Tuhan. Dan juga kami diberikan pengertian oleh-Mu sehingga boleh mengerti, memahami firman-Mu. Dan juga hamba-Mu yang menyampaikannya diurapi dengan urapan Roh Kudus. Dan kami semua yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada, Tuhan Yesus nantiasa menolong, menyertai, memberkati apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari kerjakan, semuanya berhasil dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kepada kita semua tubuh yang kuat dan sehat, dan juga kita boleh senantiasa berada dalam penyertaan, pemeliharaan, perlindungan tangan kasih-Nya yang kuat. Bapak Ibu diberkati Tuhan, mari kita sama-sama melihat Alkitab kita yang terdapat di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 15. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 mulai sampai ayat 15. Saya akan baca buat kita semua. Perikopnya berjudul Jangan Melupakan Tuhan Dalam Perencanaan, ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, ini surat yang ditulis oleh Rasul Yakobus kepada beberapa penerima surat pada waktu itu. Bapak Ibu dicintai Tuhan, di sini dari ayat yang sudah kita baca dan kita dengar, menggambarkan tentang seseorang yang sedang membuat perencanaan dalam hidupnya. Bapak Ibu dicintai Tuhan, perikop dari ayat yang sudah kita baca tadi berjudul Jangan Lupakan Tuhan Dalam Perencanaan. Nah, tema khotbah saya pada hari ini adalah sertakan Tuhan. Ya, sertakan Tuhan. Sertakan Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, kita perlu menyadari, memahami dalam hidup ini sesungguhnya ada 4 hal yang menjadi karakteristik hidup. Ada 4 hal hidup itu pada hakikatnya seperti 4 hal ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan lihat sama-sama dalam ayat yang ke-13 dari pasal 4 tadi Yakobus. Saya akan baca buat Bapak Ibu. Di dalam ayat 13 tadi dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Bapak Ibu dicintai Tuhan, yang pertama daripada karakteristik hidup, hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Kita harus sadar, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, setiap kita harus menyadari bahwa hidup adalah perjuangan. Hidup adalah pertempuran. Hidup adalah pergumulan. Hidup adalah sebuah pertarungan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus sadarkan hal ini supaya kita bisa memenangkan pertempuran dalam hidup ini. Dikatakan ayat 13 tadi bahwa seseorang berencana akan pergi besok atau hari ini ke suatu kota namanya kota Anu, contoh umpama seperti itu. Dia akan pergi ke suatu kota Anu, dan kemudian dia akan tinggal di sana setahun, dan kemudian dia juga akan berdagang dan juga dia akan mendapat untung. Itu harapannya, itu programnya, itu perencanaannya. Bapak Ibu berkati Tuhan, sehebat apapun perencanaan kita, sebagus apapun harapan kita, sehebat apapun atau semewah apapun program kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita tidak menyertakan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam ayat 13 tadi dikatakan seseorang itu berencana untuk pergi ke suatu kota dan tinggal setahun, berdagang, kemudian mendapat untung. Itu harapannya, itu programnya, itu rencananya. Kelihatannya bagus, ujungnya mereka atau orang tersebut mendapat untung. Tetapi kenyataannya belum tentu, karena itu baru perencanaan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukankah hari ini juga kita sedang bergumul? Bukankah hari ini juga semua kita banyak yang sedang berjuang dalam mempertahankan hidup ini? Hari-hari ini kita lihat di rumah-rumah sakit, orang sedang bergumul dengan kesehatannya. Di ICU orang sedang bergumul melawan penyakit COVID-19. Sedang menghadapi COVID-19. Berjuang antara hidup dan mati. Mereka bertahan untuk hidup. Mereka sedang bergumul untuk bisa
lepas dari COVID-19, untuk bisa sembuh dari COVID-19. Mereka sedang berjuang. Ada juga hari-hari ini orang sedang berjuang dengan penghidupannya, harus memberi nafkah kepada keluarganya di tengah situasi pandemi yang berpengaruh kepada ekonomi yang cukup sulit, sehingga orang harus berjuang mencari nafkah untuk keluarganya, mempertahankan hidup, mencari penghidupannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, sertakan Tuhan supaya kita bisa menang dalam berjuang di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu dicintai Tuhan, hidup adalah perjuangan. Ini yang pertama yang kita mesti menyadari, bahwa tidak ada hidup yang mudah, tidak ada hidup yang gampang. Hari ini orang sedang berjuang dalam mempertahankan hidupnya, dalam mempertahankan kesehatannya, dalam menjaga kesehatannya, maupun dalam memenuhi penghidupannya. Orang sedang berjuang. Nah, oleh sebab itu kita harus sadar bahwa hidup adalah sebuah perjuangan. Sertakan Tuhan jika engkau dan saya ingin menang dalam pergumulan hidupmu. Yang kedua, Bapak Ibu dicintai Tuhan, di ayat yang ke-14 bagian A, di sana dikatakan demikian dari Yakobus pasal 4 ayat 14a, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hidup adalah misteri. Kita nggak ada yang tahu tentang hari esok. Ya, hidupmu tidak tahu apa yang terjadi besok. Ya, bahkan 1 jam di depan, ya, 5 menit di depan, tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi dengan kehidupannya. Unpredictable, nggak bisa diprediksikan. Ya, nobody knows, tidak ada seorang pun yang tahu dengan kehidupannya 5 jam ke depan, 5 menit ke depan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita menyadari hidup adalah sebuah misteri, hidup adalah sebuah rahasia, hidup adalah misteri ilahi, hidup adalah rahasia ilahi. Oleh sebab itu mari bergantung kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan itu. Dia tahu tentang hari depan kita, dia tahu tentang apa yang terjadi di depan sana. Karena waktu buat Tuhan dari kekal hingga kekal, dia sudah ada di depan kita, jauh di sana. Nah, oleh sebab itu pengetahuan kita harus sadar nih, kalau hidup ini adalah misteri, berarti pengetahuan kita nggak sempurna tentang masa depan. Pengetahuan kita nggak hebat tentang hari esok. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu sertakan Tuhan, supaya engkau dan saya ditolong Tuhan menghadapi hari esok. Supaya engkau dan saya diberkati Tuhan dengan masa depan kita, karena Tuhan tahu masa depan kita. Bapak Ibu dicintai Tuhan, ini hal yang kedua. Hidup adalah sebuah misteri. Nah, yang ketiga, karakteristik hidup yang ketiga, kita akan lihat sama-sama dalam Yakobus 4 tadi ayat 14 bagian B dan C. Di sana dikatakan seperti ini, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus menyadari karakteristik hidup yang ketiga, bahwa hidup itu adalah sementara. Hidup adalah sementara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hidup itu seperti uap. Hidupmu itu sama seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Uap seperti asap. Kalau kita melihat asap, ya, kelihatan aja putih sebentar, tapi kemudian hilang aja. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hidup kita sama seperti itu, seperti uap yang kadang terlihat dan kemudian lenyap. Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang mendengar kabar duka hampir setiap hari, ya, di media sosial, di berita-berita manapun, seringkali kita disajikan informasi atau berita tentang orang yang meninggal. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mulai dari orang-orang terjauh sampai orang-orang terdekat, teman sahabat kita, bahkan saudara-saudari kita, bahkan mungkin anggota keluarga kita sedang berpulang ke rumah Bapa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hidup adalah sementara. Kita harus menyadari bahwa kehidupan di dunia ini tidak ada yang kekal. Tidak ada orang yang bisa terus bertahan dalam hidupnya sepanjang waktu. Pasti ada saatnya, pasti ada waktunya. Semua orang akan berpulang. Bapak Ibu dicintai Tuhan, kita harus sadar bahwa hidup adalah sementara. Hari ini engkau mungkin melihat teman-temanmu berpulang. Hari ini engkau melihat mungkin saudara-saudarimu berpulang. Tapi suatu saat engkau dan saya juga akan berpulang. Ada waktunya, ada saatnya. Bahwa kita nggak selamanya di dunia ini. Ada waktu buat kita. Dan hari ini kita semua, atau saat ini kita semua sedang berada dalam sebuah antrian yang panjang menunggu gilirannya. Bisa saja saudara duluan atau saya duluan. Kita punya waktu masing-masing dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu hidup adalah sementara, harus sadar ini. Oleh sebab itu jangan pakai hidup ini secara sembarangan. Jangan pakai hidup ini tanpa Tuhan. Jangan pakai hidup ini tanpa menyertakan Tuhan. Iya, sertakan Tuhan, sertakan Tuhan, supaya hidupmu dan saya menjadi hidup yang berarti. Bapak Ibu mencintai Tuhan, ini hal yang ketiga.
Yang kita perlu sadar bahwa hidup adalah sementara. Oleh sebab itu sertakan Tuhan supaya hidupmu dan saya menjadi hidup yang berarti. Karena hidup yang sementara ini kita tidak salah menggunakannya. Kita harus tahu bahwa suatu saat juga kita akan dipanggil pulang. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini hal yang ketiga. Hal yang keempat, yang terakhir, karakteristik hidup yang keempat kita akan lihat sama-sama di dalam ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 dari pasal 4 Yakobus tadi. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, karakteristik hidup yang keempat, hidup adalah anugerah Allah. Ya, hidup adalah anugerah. Kita harus sadar ini, bahwa jika kita dapat berbuat ini dan itu, kita masih bisa melakukan ini dan itu. Semua karena anugerah Allah, semua karena perkenanan Allah, semua karena kehendak Allah. Seperti ayat tadi mengatakan, jikalau Tuhan menghendaki, maka aku akan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, hidup adalah milik Allah, hidup adalah pemberian Allah, hidup adalah anugerah Allah. Hidup ini tergantung dari Tuhan. Kalau dikenan Tuhan, kalau dikehendaki Tuhan, maka kita bisa lakukan ini dan itu dan sebagainya. Ingat, hidup adalah anugerah Allah. Kalau engkau dan saya masih sehat hari ini, kalau engkau dan saya masih kuat hari ini, kalau engkau dan saya masih bisa bernapas pada hari ini, kalau engkau dan saya masih bisa melakukan ini itu dan sebagainya, itu adalah anugerah Allah yang patut disyukuri. Oleh sebab itu sertakan Tuhan dalam hidupmu dan saya. Bapak Ibu dicintai Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang nggak bisa lagi lakukan ini dan itu. Mereka terbaring di rumah sakit, di ICU, bahkan bernapas saja mereka harus pakai oksigen. Bahkan mereka bernapas saja harus dibantu dengan ventilator. Tapi engkau dan saya yang hari ini masih sehat, masih kuat, itu adalah anugerah Allah, itu adalah kemurahan Allah. Patut disyukuri, patut dikembalikan kepada Tuhan, sang pemilik kehidupan, yang bisa memanggil kita kapan saja dan setiap waktu. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita masih diberi hidup, kalau kita masih diberi tubuh yang sehat, kalau kita masih bisa diberi nafas yang baik tanpa oksigen, itu adalah anugerah Allah. Kalau kita masih bisa berbuat ini itu dan sebagainya, itu adalah anugerah Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mengerti karakteristik hidup yang keempat, hidup adalah anugerah. Oleh sebab itu sertakan Tuhan, sang pemilik kehidupan, sang empunya kehidupan. Biar kita dekat dengan Tuhan, biar kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dan kapan saja Tuhan panggil kita, kapan saja Tuhan minta kita pulang, kita siap. Karena hidup adalah anugerah Allah, hidup adalah pemberian Allah. Maka hidupmu dan saya menjadi berarti dan dikenal oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus pasti mampu tolong dan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini, yang boleh mengingatkan kami tentang karakteristik hidup, bahwa kami harus sadar hidup adalah seperti itu adanya. 4 karakteristik hidup yang sudah kami pelajari, boleh kami ingat terus, kami renungkan baik-baik, bahwa hidup adalah perjuangan, hidup adalah rahasia Allah, hidup adalah sementara, dan hidup juga adalah anugerah Allah. Biarlah ketika kami menyadari bahwa hidup yang sesungguhnya seperti itu adanya, kami bergantung kepada Engkau Tuhan lebih lagi. Kami menyerahkan hidup kami lebih lagi kepada Tuhan. Kami mau melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap aspek hidup kami, dalam setiap aktivitas hidup kami. Biarlah kami boleh sertakan Tuhan senantiasa dalam semua kehidupan kami, dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dan tolong kami semua. Mampukan kami lakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.